Widya Rosari Dewi. Aku saat ini mengambil Master of Science in Psychology of Education di University of Bristol. Alasan aku ngambil Psychology of Education, pertama karena aku S1-nya psikologi dan aku mau melanjutkan pendidikan yang lebih lanjut ke bidang psikologi. Dan kenapa aku milih University of Bristol? Karena dia punya ranking yang bagus juga, khususnya di bidang psikologi dan School of Education. Dan yang paling aku tertarik adalah kuliah di UK itu hanya setahun. Jadi aku bisa explore lebih banyak lagi setelah aku studi 1 tahun dan punya kesempatan yang lebih baik lagi. Alasan kursus aku yang pertama adalah karena kuliahnya cepat, dan yang kedua adalah aku punya banyak teman-teman yang juga sudah kuliah di sini, dan yang ketiga adalah ada beasiswa yang emang bisa buat aku studi lanjut, khususnya studi master di sini. Waktu itu benar-benar yang kita baru start lockdown ya, sama di UK juga baru benar-benar start lockdown, tapi semuanya bisa aku jalani dengan baik karena sistem dari universitas kita tetap belajar dengan baik. Artinya aku tetap dapat pembelajaran offline dan juga online. Meskipun agak struggling karena kita nggak bisa benar-benar ketemu sering dengan teman-teman sekelas, ketemu dosen, tapi itu bisa ditangani dengan fasilitas dari universitas yang mendukung aku juga belajar dengan baik, sehingga kita bisa dapat support yang baik juga dari kampus. Banyak group work dan individual juga. Kebetulan di jurusan aku balance, ada group project juga dan juga individual project juga. Tapi kita juga berkomunikasi sama dosen via Zoom call juga, dan banyak meeting online dan juga offline. Jadi balance sih. Seingat aku waktu itu juga agak challenging karena di Jakarta sendiri RPS dalam waktu itu agak lama juga bukanya ya, kayak ada tutup juga beberapa hari gitu. Jadi kita yang jadi penerima beasiswa Chevening dan beasiswa yang lain juga ikut VFS-nya nunggu dulu sampai dia buka. Tapi bisa dijalani dengan baik dan dibantu, kebetulan aku juga dibantu proses administrasi untuk mendaftar visa saya sama IDP. Jadi all good sih, semuanya lancar. Banyak banget yang dikasih sama University of Bristol, dan kayaknya juga semua university di UK mendukung banget ya pembelajaran yang blended ini. Yang pertama yang aku rasain adalah menjaga benar-benar keseimbangan belajar dan juga well-being, mental health dan well-being. Mereka sangat-sangat support itu. Misalnya contohnya kita diberikan ruang sebebas-bebasnya kalau kita butuh bantuan untuk kita merasa bagian dari universitas. Misalnya kita merasa sendiri gitu ya, kita diminta untuk reach out kalau misalnya kita butuh teman atau butuh orang yang mendengarkan, atau kita ada problem mental health atau well-being. Mereka sangat-sangat open gitu ya, sangat-sangat support itu. Dan mereka juga memberikan research yang banyak juga untuk kita belajar, bukan hanya dari materi dan bahan pembelajaran yang banyak banget yang aku bisa bilang bagus banget research pendidikannya, research dan academic work yang lainnya dari kampus, tapi juga mereka beneran ngebuka kesempatan buat kita belajar di kampus juga meskipun lockdown, tapi memang dengan protokol yang ketat. Misalnya kayak nyediain study space yang banyak juga, library-nya juga dibuka, didukung kita supaya dapat suasana belajar yang baik. Dan fasilitas yang lain adalah selain study space dan juga library, sama kemudahan untuk in touch dengan dosen. Nah, ini aku yang paling senang banget ya kebetulan. Jadi sebenarnya meskipun lockdown, tapi aku merasa ada keuntungan juga karena aku dapat vaksin dua-duanya di sini dan vaksin Pfizer dua-duanya di sini. Dan aku merasa pemerintah di Inggris itu sangat support banget, terutama help-nya yang dari NHS itu mereka nggak tanggung-tanggung untuk support kita. Kalau misalnya kita nggak dapat vaksin, tetap harus dikejar kita sampai dapat vaksin. Jadi memang kalau aku baru ngalami juga sih, kalau di sini tuh mereka yang ngejar kita untuk bisa dapat kesempatan mendapatkan kesempatan kesehatan
fasilitas kesehatan yang baik gitu. Jadi kita disupport. Kalau berbeda dengan apa yang aku rasain sebelumnya. That's very tricky question sebenarnya, karena jujur agak sulit untuk bisa berbaur dan berkomunikasi dengan orang lain secara live gitu. Dan sometimes itu buat aku dan teman-teman merasa lonely dan sangat struggling untuk menjaga mental health kita, karena kita ya senangnya enak ketemu teman, bisa ketemu orang baru dan jalan-jalan, explore dengan bebas, tapi terbatas. Nah, cara kita menghandle adalah memang kita ada Zoom meeting itu dengan beberapa teman, dan kebetulan aku join juga ke PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Bristol Unguard. Jadi kita sering ketemu juga Zoom meeting. Nah, di situ ada ruang lah buat cerita dan saling support satu sama lain, meskipun emang nggak ketemu sering karena waktu itu lockdown banget ya, pernah di UK. Jadi kita tetap support by online gitu. Tapi tetap aku merasa dapat support dari teman-teman. Memang perlu banget buat nggak hanya belajar aja fokus di kuliah, tapi terjun ke kegiatan yang emang kita ngerasa bisa dapat support. Jalan-jalan udah sih dikit, tapi belum banyak. Tapi pasti akan coba menjelajah lebih banyak lagi karena lockdownnya udah ease. Pasti akan lebih enjoy beberapa kota lain di UK, dan pasti akan menikmati jalan-jalan nanti setelah studi selesai. Rencana keluar negeri pasti masih ada ya, karena pengen studi lagi mungkin atau dapat kesempatan bekerja di tempat lain, which is really good. Ya aku masih mau keluar negeri. Pesannya kalau aku dari pengalaman yang aku alami ya, belajar di UK itu sebenarnya menyenangkan, dan memang mereka self-study, lebih kita diminta untuk benar-benar belajar memahami lebih sendiri gitu, memahami sendiri, dan juga bisa mencari teman berdiskusi juga, itu lebih bagus lagi. Nah, kalau teman-teman pengen studi di UK, menurut aku memang niatnya harus bulat dulu, karena kalau misalnya nggak benar-benar mau belajar di UK, bagi aku sendiri agak keteteran gitu ya, kalau nggak benar-benar fokus mau belajar gitu. Dan kalau teman-teman tertarik studi di UK, itu sangat worth it banget, karena di UK kan universitasnya semuanya world class dan rankingnya juga bagus, dan well known juga, research base akademiknya bagus banget gitu. Jadi memang prepare academic writing itu perlu, prepare buat hidup mandiri itu perlu banget, prepare buat survive, prepare buat hemat, prepare buat bener-bener enjoy yourself dengan cari cara gimana caranya bisa balance antara kuliah yang padat cuma setahun, khusus kalau aku master cuma setahun, dan juga bisa bergaul dan explore yang lain di kesempatan selama hidup dan tinggal di UK. Ini banget sih, aku juga nggak tahu ya kenapa aku bisa nyambung ke website itu waktu itu, karena emang waktu itu orientasi aku adalah aku pengen studi di luar negeri, pengen studi di UK gitu. Nah, ketika aku search itu langsung keluar Hot Course Indonesia gitu. Terus aku ya browsing dari situ, terus aku mendapatkan banyak insight, terutama soal kehidupan di luar negeri bagaimana, menjadi student di luar negeri gimana, terus universitas di luar negeri khususnya misalnya aku sudah punya tujuan khusus UK itu gimana. Jadi di Hot Course website di Hot Course Indonesia itu ngasih banget aku perspektif buat paham dan mempersiapkan. Setidaknya bukan yang mempersiapkan aku banget waktu aku masih S1, tapi aku dapat insight, dapat pandangan, dapat persiapan yang lebih banyak lagi sebelum aku apply master. Sangat membantu karena jujur waktu aku daftar universitas, ada universitas yang juga aku minta tolong IDP untuk membantu proses administrasi. Nah, setelah itu ditawarin juga untuk proses administrasi visanya. Dan semua proses administrasi aku merasa sangat terbantu sekali dengan adanya IDP. Semuanya berjalan dengan mulus dan lancar, dan sangat recommended. Nah, kebetulan Chevening lagi buka beasiswa nih di bulan Agustus sampai November 2021. Tips buat aku, Chevening itu tahapnya ada esai sama wawancara. Nah, teman-teman, aku berharap teman-teman ketika daftar Chevening mempersiapkan esainya dengan sangat baik, karena ada 4 hal atau 4 kriteria yang sangat dicari di
oleh Chevening, yaitu leadership, networking, study plan, dan career plan. Mereka sangat lihat di situ. Lebih baik lagi kalau teman-teman di sini bisa ada mentor yang bisa memberikan pandangan soal pilihan teman-teman yang mau studi di UK dengan Chevening, sehingga teman-teman bisa menyiapkan esai itu dengan maksimal. Karena esai dan wawancara itu jadi dua hal yang paling kuat dan emang satu-satunya yang menentukan untuk teman-teman bisa dapat beasiswa Chevening yang luar biasa kompetitif.